Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, kita kembali akan belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelum itu mari kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur buat kesempatan yang Engkau anugerahkan bagi kami kembali untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, dan Allah Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyambut firman-Mu pada siang hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Filipi pasal 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-6, firman Tuhan berkata, dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus yang telah hidup. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di dalam Kristus, hukumnya adalah wajib hidup sama seperti Kristus yang telah hidup. Setiap kita yang mengaku sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kehidupan kita harus sama seperti Kristus yang telah hidup di dunia ini. Dalam Filipi pasalnya yang kedua kita baca pada pagi hari ini. Dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11, kita bisa melihat bagaimana Kristus hidup di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana cara Kristus, cara Yesus hidup di tengah-tengah dunia ini, dan cara yang sama juga dikehendaki di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita melihat pada ayat kelima sampai dengan ayatnya yang ke-7. Ayat yang kelima berbunyi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, kehidupan sebagai orang percaya
Paulus menasehatkan jemaat di Filipi supaya orang-orang Kristen di Filipi menaruh pikiran dan perasaan, memiliki pikiran dan perasaan yang sama seperti ketika Yesus hidup di tengah-tengah dunia ini. Pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus. Kita melihat ayatnya yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa Kristus adalah Allah sesungguhnya. Yesus itu adalah Allah yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Tetapi untuk bisa ada dan merasakan sebagaimana manusia yang Dia ciptakan, Kristus meninggalkan keilahiannya dan lahir menjadi manusia seutuhnya. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, ayat ke-6, Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, sehingga Yesus rela menjadi seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Kita melihat kehidupan Yesus, Dia rela menjadi manusia seutuhnya. Dia mengambil sifat-sifat manusia dan segala pencobaan yang Dia bisa rasakan. Dia mengalami yang namanya dihina, Dia mengalami kelemahan demi kelemahan, namun di dalamnya Yesus tidak berbuat dosa. Mari kita melihat di dalam Ibrani pasalnya yang ke-4. Ibrani pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, Yesus meninggalkan sifat-sifat keilahiannya. Yesus rela melepaskan atribut-atribut keilahiannya. Dia melepaskan kemuliaannya, kedudukannya, kekayaannya, dan segala hak surgawi, rela menjadi manusia. Di dalam Ibrani pasal yang ke-4 ayat yang ke-15 bahwa bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita. Hanya dia tidak berbuat dosa. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan Yesus di tengah-tengah dunia ini, Ia mengalami banyak tantangan. Ia mengalami berbagai pencobaan. Ia mengalami yang namanya dihina. Ia mengalami hal-hal yang sukar dan sulit selama Dia ada di dunia ini. Tetapi yang membedakan antara kita dengan Kristus adalah bahwa Kristus tidak pernah berbuat dosa. Ia dicobai, Ia merasakan kelemahan, Ia merasakan penderitaan. Tetapi di dalam semua itu, Ia tidak berbuat dosa. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari bagian firman ini? Bagaimana kita bisa hidup sama seperti Kristus hidup? Yang pertama, bahwa Yesus hidup bukan untuk dirinya. Yesus hidup berbagi dengan orang-orang di sekitarnya, sehingga Dia rela meninggalkan keilahiannya. Ia rela menjadi seorang hamba dan sama seperti manusia yang mengalami berbagai tantangan, yang mengalami berbagai penderitaan. Tetapi di dalam semuanya, Dia tidak melakukan dosa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat pada ayatnya yang ke-8 dalam pembacaan kita pada pagi hari ini. Dalam ayatnya yang ke-8 berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan ayat yang ke-7, telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, Yesus mengesampingkan segala hak, Yesus mengesampingkan segala kepentingan pribadinya untuk kepentingan banyak orang. Yesus mengesampingkan kepentingan dirinya bagi banyak orang yang percaya kepadanya. Dikatakan bahwa di dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus, Yesus yang adalah Allah, rela meninggalkan kealahannya menjadi sama seperti manusia. Dan dalam kemanusiaannya, Yesus merendahkan dirinya serendah-rendahnya sehingga ia rela mati di atas kayu salib. Bapak, Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, Yesus yang adalah manusia sejati, Yesus yang adalah pribadi yang sama dengan kita, bisa taat dalam menghadapi berbagai situasi. Dia tetap bisa konsisten untuk mematuhi, untuk mentaati kehendak Bapa atas kehidupannya. Bahkan dia rela merendahkan dirinya untuk mati secara tidak layak. Dikatakan bahwa sampai mati di atas kayu salib. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua kita belajar bahwa Yesus, bagaimana Yesus hidup di tengah-tengah dunia ini, dan bagaimana kita bisa hidup sama seperti Yesus hidup. Hal yang kedua, Yesus hidup di dalam penyangkalan dirinya. Yesus mengesampingkan segala kepentingan pribadinya. Yesus mengesampingkan segala hak-haknya dalam keilahiannya. Yesus meninggalkan supaya dia bisa menjadi jembatan antara manusia dan Allah. Sehingga dia bisa merasakan dan dia bisa membuktikan kehidupannya sebagai manusia bahwa dia mampu taat, mampu merendahkan dirinya serendah-rendah mungkin. Bukan karena dia ada dalam keilahiannya, tetapi situasi saat itu dia sedang ada di dalam kemanusiaannya yang sejati. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, Yesus pernah hidup di dunia ini. Dia hidup sebagai manusia. Dia menanggalkan segala keilahiannya dan dia taat sampai pada hari kematian menjemputnya di atas kayu salib. Dia membuktikan bahwa dia bisa berbagi hidup. Dia hidup bagi orang-orang di sekitarnya. Dia bisa hidup dalam penyangkalan diri dan tetap taat di dalam situasi terburuk sekalipun dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, demikian juga kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Kita sebagai orang-orang yang percaya bahwa Kristus telah mati atas setiap dosa kita, hendaknya dikatakan di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat yang ke-6, bahwa jika kita berkata bahwa kita ada di dalamnya, kita harus hidup wajib sama seperti Kristus yang telah hidup. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, bagaimana supaya kita bisa hidup sama seperti Kristus yang telah hidup? Hal yang pertama, jangan kita hidup bagi diri kita sendiri, tetapi mari kita hidup bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita hidup, mari kita berbagi kehidupan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Yesus membagi hidupnya dengan orang-orang sakit, orang-orang miskin, orang-orang yang tersingkirkan, orang-orang yang membutuhkan pertolongan.
Mari kita melakukan hal yang sama selama kesempatan hidup masih Tuhan anugerahkan. Yesus mampu hidup di tengah-tengah dunia ini di dalam ketaatannya dengan penyangkalan dirinya, mengesampingkan segala keperluannya, mengesampingkan segala keinginannya, mengesampingkan segala hak-hak keilahiannya, dan taat sampai mati di atas kayu salib. Itu membuktikan bagi kita bahwa kita sebagai manusia mampu hidup, bisa hidup, dapat hidup sama seperti Kristus yang hidup di dunia ini sebagai manusia sejati. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita pada pagi hari ini. Diberkati Bapak Ibu sekalian, dan mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami baca pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberi teladan kehidupan bagi kami, sehingga kami juga percaya bahwa kami mampu hidup sama seperti Kristus hidup di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk membagi hidup kami dengan orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang membutuhkan pertolongan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan memampukan kami untuk menanggalkan, untuk menyangkal keinginan-keinginan daging kami, sehingga kami mampu hidup bagi Allah di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu dalam segala keberadaan mereka dalam masa-masa pandemi ini. Engkau menganugerahkan mereka kesehatan, menganugerahkan mereka imun tubuh yang baik, memberkati setiap usaha pekerjaan yang mereka kerjakan, sehingga itu boleh mendatangkan berkat atas kebutuhan jasmani mereka, dan Engkau memberkati kehidupan rohani mereka, relasi mereka dengan Engkau, meskipun dalam situasi yang sukar dan sulit. Biarlah umat-Mu, jemaat-Mu semakin mencari dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman telah disampaikan kepadamu pada hari ini. Pulanglah dan perbuatlah seperti yang engkau dengar pada hari ini. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan dalam kehidupanmu hari lepas hari. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.